Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Media sosial adalah sarana untuk berbagi informasi dan ekspresi pikiran yang bersifat positif ataupun negatif. Keduanya adalah dua kutub berlawanan yang tak terelakkan, bagai dua sisi mata uang yang berbeda wajah tapi menjadi satu kesatuan utuh, tak terpisahkan bagai siang dan malam. Komen kata-kata di media sosial yang bersifat positif tentu setiap orang akan senang hati menerimanya. Akan tetapi yang bersifat negatif penuh muatan kritik, celaan dan cacian tentu tak setiap orang bisa bersikap bijak untuk menerimanya sebagai sebuah kenyataan yang mengandung hikmah positif di baliknya. Ketika kita menuangkan sebuah informasi atau pikiran, tentu akan menimbulkan tanggapan yang beraneka ragam, ada yang pro dan kontra. Sebab tak mungkin kita bisa menyenangkan hati setiap orang. Cara menyikapi suatu persoalan setiap orang berbeda-beda tergantung dari wawasan, sudut pandang, dan tingkat kedewasaan seseorang. Semakin luas wawasan dan tingkat kedewasaannya, maka akan didapat sudut pandang yang lebih luas dari berbagai sisi, sehingga akan lebih bijak dalam menimbang dan menilai sesuatu, serta tak mudah terjebak pada pemikiran sempit yang berujung pada kata-kata penghakiman yang menyudutkan dan menyakitkan hati orang lain. Seorang netizen Malaysia bernama Tuan Zarul Hazrin membuat komen yang pendek tapi bijak, bernuansa ilmu hakikat yang dalam dan tidak berretorika agama. Kata-kata Tuan Zarul Hazrin yaitu sebagai berikut. Bagi saya, kata-kata negatif, kata-kata positif pun bagus. Kalau orang Indonesia cakap kami macam-macam, mungkin itu betul. Jadi kita tinggal membetulkan apa yang orang cakap walaupun pedih. Kalau kata-kata positif itu semua dengan kehendak Allah. Tuan Zarul Hazrin dari komen itu nampak menyikapi setiap kata-kata, baik itu negatif atau positif, dengan cara berprasangka baik, yaitu bila kata-kata itu positif tentu terjadi atas izin Allah, sedangkan bila kata-kata itu bersifat negatif diterimanya dengan lapang hati untuk sarana muhasabah diri. Selanjutnya Tuan Zarul Hazrin berkata lagi, sebab tu dari dulu pun kalau orang-orang cakap negatif, tak kiralah orang Malaysia atau Indonesia, saya tak pernah melenting atau marah. Bila marah kita akan menulis dengan nafsu. Dari situ jelas sekali Tuan Zarul Hazrin adalah orang yang realistis dalam menerima kenyataan hidup ini sebagai takdir ketetapan dari Allah. Baik itu kata-kata negatif atau positif, itu selalu ada saja, bisa datang dari siapa saja dan dari negara mana saja. Yang penting bagaimana kita menyikapinya, yaitu dengan sabar menahan amarah bila itu kata-kata negatif, dan bersyukur bukan kita yang melontarkan kata-kata negatif itu, sehingga kita terhindar dari dosa. Karena setiap kata-kata yang kita lontarkan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat nanti. Tuan Zarul Hazrin memungkasi komennya dengan berkata bahwa dalam Islam pun bila kita nak hormati dan sayangi, kita pun kena hormat dan menyayangi orang lain dulu. Tuan Zarul Hazrin di situ faham betul tentang hukum sebab akibat, bahwa setiap perbuatan baik ataupun buruk akan kembali kepada kita lagi. Bila kita ingin dihargai orang lain, maka kita juga harus menghormati orang lain terlebih dahulu. Kita ini antar manusia pada hakikatnya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah ibarat satu bagian tubuh tak terpisahkan. Bila kita berbuat baik kepada orang lain, kita sama saja berbuat baik untuk diri kita sendiri.
Sebaliknya, bila kita berbuat zalim kepada orang lain, itu sama saja kita menzalimi diri kita sendiri, karena kita tak akan bisa lepas dari sunatullah, hukum sebab akibat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Sekian informasi yang bisa Dunia Fana News kali ini sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.